10 tahun yang lalu. Jujur aja saya tidak suka dengan arogansinya, radikalnya dan sebagainya. Jujur aja tidak suka. Karena saya menganggap itu nanti provokasi dan pecah NKRI. Dan itu mengarah kepada kebencian rakyat pada Umaro. Saya tidak ingin terjadi di Irak. Di Irak itu hancur karena diprovokasi rakyat sehingga bentuk Umaro. Saya pikir ini tidak bisa dibiarkan. Ini harus di kantor ini yang dilawan. Dan semuanya arah saya itu sebetulnya hanya untuk Pancasila, hanya untuk NKRI, hanya untuk damai. Hanya itu. Saya tidak ingin di Indonesia ada lagi oknum dai yang anjing babi. Saya tidak ingin di Indonesia ada lagi oknum dai yang membuat provokasi agar rakyat membenci ulama yang dekat dengan Umaro. Saya tidak ingin. Jangan pernah mundur. Di darat, di medsos, apapun yang terjadi, bisnis lebih kudurat hadapi. Maju dalam kebenaran. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencuri agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Saya ini bangga jadi curut NU. Jadi curut NU bangga saya. Iya, karena curut NU itu yang ngasih sodako buat Oknum Habib itu. Ya, Oknum Habib itu bisa kebeli mobil, bisa kebikin pesantren itu oleh curut NU. Dipalakin, Ya. asik. Dipalakin kali. Ya. Walaupun dibilang orang curut NU itu ya cuma bawa gula 1 kilo doang. 1 kilo gula tapi dia kebeli mobil mewah, pesantren mewah ya. Gila, ya. Itu ajaibnya curut NU itu ya. Ajaibnya curut NU seperti itu. Yang penting kita tidak jadi curut antek Belanda. Ya. Subhanallah. Dalam hal ini sebetulnya saya tadinya tidak sengaja melihat Haji Imam itu. Tidak sengaja, saya benci ke dia kok. Haji Imam gak datang ke pondok saya. Saya pasti nanya-nanya ini kemana Haji Imam ya? Bulan kali bawa istri saya. Bulan puasa itu awalnya kronologis nih. Bulan puasa itu kan karena bulan puasa yang nggak ada kegiatan, nonton TV nggak ada TV di rumah. Lihat keluarga pada tidur, santri pada tidur, walaupun hanya sedikit. Yang lihat di YouTube ada Haji Imam nih, kata sini musuh saya nih. Coba ngomong apa nih? Ngebahas nasab tarik saya. Nah ini dia nih. Memang dari dulu saya monitor nih oknum Habib ini dari dulu, dari 10 tahun yang lalu. Jujur aja saya tidak suka dengan arogansinya, radikalnya dan sebagainya. Jujur aja tidak suka. Karena saya menganggap itu nanti provokasi dan pecah NKRI. Dan itu mengarah kepada kebencian rakyat pada Umaro. Saya tidak ingin terjadi di Irak. Di Irak itu hancur karena diprovokasi rakyat sehingga bentuk Umaro. Saddam Hussein hancur itu karena diprovokasi. Pengalaman saya ke Irak dulu waktu ziarah ke Sablul Qadir, saya bertanya ke si Ahmad itu. Oh iya, lupa nggak bawa kiai ini. Ketika saya di Irak itu saya nanya ke orang Irak, Ahmad bagaimana menurut engkau setelahnya Irak ini pasca Saddam Hussein dihancurkan, ditumbangkan? Menyesal. Menyesal kan? Kenapa menyesal? Karena kekayaan Irak habis sekarang. Dari situ saya berpikir, analisa saya, Irak ini hancur karena diprovokasi rakyat, dibuat benci pada Umaro. Dan ini tidak boleh terjadi di Indonesia. Dilakukan oleh siapapun, baik di HTI atau Wahabi dan sebagainya. Kembali ke Haji Imam lagi nih. Saya bilang nih Haji Imam ini bener enggak ya ini? Kok berubah gitu? Beliau waktu itu masih pakai azmat kan. Ya gitu ya. Saya penasaran nanti. Takutnya ini saya mau dukung, masih duit enggak dia beli sekali kan? Repot gitu. Saya ke Gus Ajis, anak saya, Gus Ajis buka kitab nasab. Benar kan di Haji Imam? Nah kita siapkan kitab nasab sekitar 12 ya, 13 ya. Saya cek, oh iya benar. Maka dari situ saya dukung.
Ya, saya menekan Oknum Habib untuk membuktikan agar terkonfirmasi, dan saya dukung Haji Imad menyarankan tes DNA. Itu kronologisnya. Karena ini nasab ini sudah dibahas oleh Haji Imad, walaupun ilmu saya lebih tinggi daripada dia sebetulnya nasab-nasab. Saya nggak boleh merusak lahan orang kan. Maka saya calling down dulu. Dilihat di YouTube itu ada Bahar Smith. Nah ini dia. Ketika beliau menafikan Wali Songo, kenan ini. Nah, baru saya angkat bicara. Kenapa? Ya gimana juga Haji Maujud itu keturunan Wali Songo. Saya Astari Cakung ini ibunya Ratu loh. Yes. Ya kan? Saudara saya semuanya di Kesultanan Banten itu juga Duriah Wali Songo. Dan saya berpikir bagaimana dan jadinya nanti kalau dinafikan, ketika ini opini ini diterima oleh rakyat Indonesia, nasib keturunan Wali Songo yang sekarang yang ke depan, mereka akan tertekan secara psikologi. Ini harus dimerdekakan, ini harus dilawan. Raden Sari, saya tidak menekan masalah nasabnya, zuriyahnya tidak. Tetapi ini akan membuat kanan psikologis nanti kepada saudara kita. Masalah nasab saya mah ya mau keturunan Adam juga nggak apa-apa ya. Tapi PSDN juga boleh, takut saya ini keturunan babi cowok apa gitu. Jadi ya, saya senang itu bukan masalah nasab bagi saya. Nggak peduli saya masalah sosial. Yang penting saya kan udah ganteng juga sih. Ya, kalau itu udah ganteng, bininya udah 2, udah cukup lah. Walaupun masih kalah bagus. Di bawah semua. Saya hanya melihat sisi lain. Pembicaraan Bahar ini berpengaruh kepada psikologi. Akhirnya saya kembangkan, jangan ada lagi di Indonesia penjajahan setelahnya Belanda. Jangan ada penjajahan psikologi, jangan ada lagi penjajahan dunia intelektual. Maka Haji Imad ini harus didukung. Dan jangan repotkan pemerintah nanti ketika itu opini publik mengatakan Duriah Wali Songo tidak ada. Ini pemerintah harus merubah nanti sejarah. Nggak ada buku sejarah tuh. Duriah Wali dihapuskan. Dihapuskan pemerintah, pendidikan ini nggak ada sejarah keturunan Wali Songo, nggak ada nanti. Ini repotkan pemerintah. Termasuk KTP Nur Fadil yang kau bagus itu dirubah, jangan ada itu. Hilang semua itu ya. Jangan ada itu. Ya itu. Wali Songonya sudah hilang. Iya, sudah hilangkan. Oleh karena itulah Habis nonton. motivasi itulah yang membuat saya, walaupun saya penakut sebetulnya. Penakut sekali. Wah, ini saya tahu resikonya akan diancam, akan dipersekusi, diserang di medsos dan sebagainya. Karena kenapa berani? Ya karena ada sedikit aja yang membuat saya berani itu sebetulnya dari kaum Ba'ali itu. Iri saya itu Gusman. Jujur aja iri. Irinya enak aja dia tuh. Kalau dia nikahin perempuan lokal, pribumi boleh. Enak dia mah. Giliran kita nggak boleh. Ya kan, kita banget ya. Jadi ngiri kita. Benar aja. Nggak boleh kita bahkan. Nah itu ngiri. Humor ya. Oleh karena itulah faktor yang membuat saya ini berani menghadapi resiko. Faktor lain yang membuat saya berani, saya tidak bisa membayangkan ketika Duriah yang saya, siapapun Wali Songo, para pejuang di Cirebon, bagaimana dia dipancung, diwasit dan sebagainya, dibuang itu tidak dihargai. Tidak dihargai. Dan bukan hanya itu. Saya seringkali menerima laporan dari darat, beberapa oknum Habib memang sudah arogan. Terkadang mencepelekan wali-wali kita, ulama-ulama kita. Semenjak dulu sebetulnya. Bukan hanya di medsos, tapi memang di darat banyak yang laporan. Saya pikir ini tidak bisa dibiarkan. Ini harus di kantor ini yang dilawan. Dan semuanya arah saya itu sebetulnya hanya untuk Pancasila.
hanya untuk NKRI, hanya untuk damai. Hanya itu. Saya tidak ingin di Indonesia ada lagi oknum dai yang anjing babi. Saya tidak ingin di Indonesia ada lagi oknum dai yang membuat provokasi agar rakyat membenci ulama yang dekat dengan Umar. Saya tidak ingin. Karena ketika ulama dengan Umar dipisahkan, maka satu kebodohan, kemunduran nanti. Indonesia tidak akan pernah kuat ketika ditinggalkan oleh ulama. Dan mereka ini membunuh. Paham ini sangat berbahaya. Tidak akan pernah berdiri Indonesia tanpa kekuatan ulama. Nah, oleh karena itu, maka apapun yang terjadi, saya mencoba untuk mengkanter, ya. Dan saya menganggap kejadian ini judulnya oknum Bali ini kualat Wali Songo ini. Kalau saya ini kualat Wali Songo ini, kalau saya kualat Wali Songo. Saya yakin siapapun dia yang menghinakan dzurriyyah Wali Songo, ini Wali Songo tidak akan pernah ridho. Tidak akan pernah ridho. Dan saya yakin Wali Songo dengan berkah karomanya akan membela orang-orang yang membela keturunan Wali Songo. Amin ya Allah. Sejatinya perjuangan ini sejatinya ini menurut saya untuk Indonesia. Yes. Haji Imad untuk Indonesia, untuk NKRI, Gus Fuad untuk NKRI. Untuk Pak Jokowi sama Kim Ma'ruf kemarin Habib itu Prabowo. Saya yakin semua, saya lihat dari KBN Nusantara, saya monitor, saya pelajari dari yang lain, dari Gus Islah Pak Harawi, saya lihat semuanya. Oh, ini semua untuk NKRI, untuk merah putih. Maka di situ saya bela semuanya. Saya tidak sedikit pun saya tidak setuju dengan mereka. Ini politik tidak? Nggak ada ini unsur politik. Ini semuanya saya lihat untuk NKRI. Ini untuk Pancasila.